Shalom, perkenalkan nama saya Andre Langoy. Saya mahasiswa STT Rumah Murid Kristus semester 5 Prodi Pendidikan Agama Kristen. Dan pada saat ini saya akan menyelesaikan tugas video dari dosen kami, yaitu Bapak Pendeta Dr. David Livingstone Araro, dengan mata kuliah yaitu Spiritualitas 1, dengan judul materi yaitu Identitas dan Konsep Diri Hamba Tuhan. Nah, kehidupan manusia tentunya tidak lepas dari pandangan orang. Begitu pula seorang hamba Tuhan. Kehidupannya akan menjadi bahan observasi dari orang-orang di sekitarnya, karena hakikat kehidupan memanglah seperti itu. Pandangan orang terhadap hamba Tuhan pada dasarnya menuntutnya agar tampil sebaik mungkin, sehingga hasil dari tampilan tersebut orang dapat menghakimi, atau dengan kata lain, hamba Tuhan akan dapat dipercaya karena kehidupan hamba Tuhan dapat dipertanggungjawabkan di mata Tuhan dan manusia. Nah, siapa sebenarnya seorang hamba Tuhan? Di dalam kitab 1 Korintus 4 ayat 1-2, dalam ayat ini kalau kita baca menurut versi King James Version, kita akan mendapat dua kata, yaitu ministers dan stewards. Ministers dalam bahasa Yunani yaitu huperetes, terbagi dalam dua kata, yaitu hupo yang berarti di bawah dan ereso yang berarti mendayung. Jadi huperetes adalah mendayung di bawah kapal, karena pada zaman Yunani kuno ketika mereka berperang di bagian lautan, para budak ini ditempatkan di kapal paling bawah, di mana di sana terletak tempat untuk mereka mendayung perahu atau kapal tersebut. Dan hal ini dibutuhkan kekompakan dari para budak untuk membuat laju kapal tersebut semakin kencang. Sedangkan kata yang kedua yaitu stewards dalam bahasa Yunani memiliki pengertian yaitu oikonomos dengan pengertian manajemen. Jadi oikonomos ini berada di atas dari huperetes. Meskipun sama-sama budak, dalam manajemen terbagi atas 3 fungsi, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Jadi stewards atau oikonomos tidak selamanya akan menjadi budak, tetapi akan ada waktunya dia menjadi seorang pemimpin, seperti halnya tokoh Alkitab yaitu Yusuf. Dalam Lukas 17 ayat 7-10 terdapat juga kata diakonos jika kita baca dalam versi bahasa Yunani. Nah, diakonos ini memiliki pengertian yaitu pelayan meja. Dan dari kata diakonos ini muncullah kata diakonia, atau yang lebih kita kenal sebagai diaken. Dan seorang diaken harus memiliki sikap siap sedia setiap saat pada saat melayani. Di dalam ayat ini kita juga akan mendapat kata doulos dengan akar kata yaitu deo yang berarti terikat, terbelenggu, atau terpenjara. Jadi sebagai seorang hamba tentunya dibutuhkan sikap hati yang siap kehilangan hak atau menghambakan diri. Contohnya Yesus ketika di usia 12 tahun, orang-orang Farisi tidak dapat menandingi kepintaran Yesus. Berbeda ketika Yesus diperhadapkan di depan Raja Herodes dan Pilatus, di mana Yesus hanya diam ketika banyak pertanyaan yang dilontarkan kepadanya. Dalam 2 Korintus 5 ayat 20, kita juga akan mendapat kata presbeo dalam versi bahasa Yunani yang berarti orang tua yang dipilih sebagai perwakilan, dan dengan kata lain yaitu sebagai utusan Tuhan. Nah, sebagai seorang hamba Tuhan, kita pasti akan dianggap orang tua oleh orang-orang di sekitar kita. Untuk itu seorang hamba Tuhan perlu untuk mendewasakan diri, karena di dalam 2 Tawarik 39 ayat 9-10, Sanherib pun mengirim utusan sebagai juru bicaranya dan dilengkapi atau dikawal dengan pasukan yang sangat besar pula. Untuk itu, dari hal yang telah kita pelajari bersama, kita mendapat 5 kata Yunani yang mendefinisikan seorang hamba Tuhan. Yang pertama huperetes yang berarti teratur, yang kedua oikonomos yang berarti bertanggung jawab, yang ketiga diakonos yang berarti siap sedia, yang keempat doulos yang berarti terikat, dan yang terakhir atau yang kelima presbeo yaitu perwakilan Tuhan. Demikianlah video mengenai identitas dan konsep diri hamba Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati.